pemerintah yang tidak membawa keadilan itu cepat atau lambat dia akan runtuh. Runtuh itu bahasa ekstrimnya istilahnya, kan? Tapi akan menghadapi kendala-kendala. Nah sekarang karena keadilan itu belum diperlihatkan, ya, muncullah kejadian-kejadian berapa hari terakhir ini. Ya. Itu karena rakyat sudah mungkin muak. Nggak tahan dengan gaya hidup para pejabat kita yang flexing. Sekarang jadi pemimpin tuh kesempatan untuk mendapatkan namanya pahala amal jariah itu banyak situ. Iya. Kalau kita benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali jumpa di Asmen Talk, ceritain aja. Di studio Asmen sudah hadir seorang pengusaha top di Indonesia. Kemudian beliau juga adalah pegiat sosial dan aktivis wakaf produktif Indonesia. Siapa beliau? Kita langsung kenalan dengan Pak Aswar Wahab Putra Selebes. Selamat datang Pak Aswar di studio sederhana kita nih Asmen. Sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Aswar nih, saya panggilnya Pak Awa aja ya. Awa. Iya, Pak Awa. Atau Daeng lah ya. Oke. Awa aja. Pak Awa, di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pengusaha nih kan ya, sibuk gitu kan, dan bisa menyempatkan diri ke studio Asmen. Ini sebagai apresiasi kami bisa hadir di sini. Oke, langsung Pak Awa nih, melihat Indonesia sekarang ini yang tidak baik-baik saja. Ya, Pak Awa ya. Kerusuhan, ya, pekan kemarin, kemudian ada korban dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah wujud dari adanya sebuah ketimpangan atau jurang sosial yang terlalu lebar gitu, ya. Dimana ketika ada pejabat negara yang flexing, kemudian joget-joget, sementara rakyatnya masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Nah, sebagai seorang pegiat sosial nih Pak Awa, bagaimana melihatnya nih, realitas seperti itu? Kalau secara global, memang ketimpangan itu masih ada dan masih nyata. Ya. Nah, para pemangku jabatan ini, kalau kita kembali lagi ke dalam agama itu, seharusnya dia bekerja itu mencari ridho Allah, itu pertama. Ya. Karena kesenjangan ini kan cukup jauh. Ya. Kalau dibilang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu jauh. Belum terwujud. Ya. Kalau kita ingin bertanya kepada siapa keadilan itu, ya tanyalah sama rakyat-rakyat di bawah. Kecil, wong cilik. Ya, wong cilik. Itulah jawaban jujur, jawaban adil. Kalau tanya kepada pejabat, pemangku jabatan, jawabannya normatif. Jawabannya akan baik-baik semuanya. Normatif aja. Itu karena kan gimana ya, pemerintah yang tidak membawa keadilan itu cepat atau lambat dia akan runtuh. Runtuh itu bahasa ekstrimnya istilahnya, kan? Tapi akan menghadapi kendala-kendala. Nah sekarang karena keadilan itu belum diperlihatkan, ya, muncullah kejadian-kejadian berapa hari terakhir ini. Ya, itu karena rakyat sudah mungkin muak. Nggak tahan dengan gaya hidup para pejabat kita yang flexing, yang memamerkan dia punya istilahnya kekayaan gitu. Padahal seharusnya mereka itu fokus kepada wong cilik istilahnya. Ini wong cilik ini yang membantu mereka menjadi, kita bicara kayak anggota dewan. Wong cilik inilah membuat mereka jadi anggota dewan. Tapi begitu mereka di posisi itu, lupa semuanya. Iya, ketika jadi lupa dengan semuanya. Yang memilihnya gitu.
Kalau waktu nyalek kan, kalau mau dibilang saya bilang masjid itu penuh, sholat subuh semua memohon, begitu selesai ini ya lupa semuanya. Iya. Nah, saya juga mau menyampaikan sama masyarakat kecil wong cilik ini, untuk kedepannya jangan sampai tergiur dengan uang-uang yang ya apa janji-janji yang apa istilahnya, Money politik. yang nggak bertanggung jawab lah istilahnya. Hanya karena hari ini dikasih susu, besok dikasih beras itu. Jadi harus lebih smart berpikirnya ke depan itu. Jadi kalau dibilang apakah keadilan itu sudah terbentuk di Indonesia? Belum. Jadi cuman hanya simbol di sila kelima aja. Iya. Berarti Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud. iya. Gitu. Buktinya yang kemarin ya, kejadian Buktinya kemarin. Buktinya kalau mau dibeberkan lagi banyak itu buktinya. Itu aja. Harusnya pejabat publik itu seperti apa? Harusnya bersikap itu di depan media, di depan rakyat itu. Pertama apa yang dia lakukan adalah kembali lagi kita harus mencari namanya ridho Allah ya, dalam bekerja itu. Karena ketika menjadi pejabat publik, menjadi pemangku jabatan itu, seharusnya kita sudah selesai dengan apa yang namanya Diri sendiri. Apa istilahnya harta atau apa itu. Seharusnya kita fokus. Kenapa? Sekarang saya kalau ditawarkan ya, menjadi menteri atau menjadi, saya nggak akan mau. Karena dari penghasilan itu kan buat saya kurang gitu ya. Saya lebih bagus jadi pengusaha. Kecuali kalau kita mau mencopet gitu aja. Iya ya. Iya. Kalau bukan pejabat publik nggak masalah ya. Nah, ini pejabat publik gitu kan. Itu. Jadi saran aja buat para pemangku jabatan itu harus lebih, lebih peka ya. Lebih cara tata tutur katanya harus sopan lah. Ya. Jangan menyakiti hati orang. Itu. Dan kedua dia harus betul-betul fokus lah sama pekerjaannya gitu. Karena saya lihat sekarang kan dengan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, itu bahwa memperlihatkan bahwa sudah saatnya rakyat itu bergerak. Saya sih nggak ikut dalam itu, cuman kalau saya lihat kan semuanya terjadi sedemikian cepat. Iya. Ya. Itu karena tingkah laku, attitude dari para penguasa-penguasa ini. Iya. Ini kan Pak Wa juga dikenal sebagai seorang pegiat sosial ya. Sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu lah ya, anak-anak yatim piatu duafa. Kemudian juga membangun masjid di mana-mana. Nah, ini kan sampai ke pemahaman seperti itu ya, yang kontras dengan seorang pengusaha yang profit oriented, gitu kan. Nah, ini yang masuk ke bidang sosial yang bukannya mendapatkan profit tapi justru harus mengeluarkan uang gitu kan. Nah, ini apa yang mendorong Pak Wa itu bisa seperti itu? Di agama saya kan Islam itu diajarkan apa istilahnya bersedekah dan membahagiakan orang, gitu kan? Membantu orang yang tidak mampu. Ya. Memang sudah, kalau mau dibilang profit oriented, ya nggak ada pebisnis yang tidak ada profit oriented. Itu omong kosong. Berbagi, ya itu wajib buat saya. Wajib berbagi terhadap anak-anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, itu wajib. Nah, ada statement yang saya lihat itu kemarin dari salah seorang pejabat. Dia mengatakan bahwa pemerintah, kepala pemerintahan daerah apa semua, kalau ada hari ulang tahun daerah, jangan hura-hura. Apa dibilang? Cuman tumpengan, bersedekah ke anak-anak yatim, ya melakukan hal-hal sosial. Itu baru diucapkan, saya lihat statementnya tuh beberapa hari yang lalu. Ketika terjadinya hiruk pikuk ini, gitu. Jadi telat ya. Seharusnya dari dulu itu. Iya. Ya, dari dulu itu. Ya. Ini ketika ada kejadian
baru kita lakukan. Ada himbauan ya. Jadi seolah-olah kita tuh diforsir untuk melakukan hal ini bukan karena dari hati nurani gitu loh. Karena apa? Tekanan. Nah, itu. Gitu. Tapi apapun juga itu statementnya saya anggap itu positif bagus ya. Walaupun dalam keadaan ini, tapi semoga apa yang dilakukan mereka ini akan terus. Nanti nggak tunggu di demo lagi, melakukan lagi gitu. Nanti sesudah selesai ini, melakukan lagi hal-hal yang berflexing ria, hedonis lagi. Hedonis lagi, gitu ya. Kalau untuk berbagi itu wajib. Saya sarankan semua orang itu untuk berbagi. Nggak perlu dilihat orang. Di belakang layar pun yang penting terdistribusikan. Oke. Itu yang mendorong Pak Awa ya buat apa? Berbagi ya. Pak Awa ini kan juga dikenal sangat giat nih melakukan sosialisasi, bukan hanya sosialisasi tapi melakukan juga gitu kan wakaf produktif ya kan di mana-mana gitu kan. Nah, ini dikaitkan dengan keadilan sosial yang tadi kita bahas di awal itu, kira-kira bisa nggak menjadi solusi nih? Oh, itu sangat bisa. Sangat bisa. Kita harus bergandeng tangan dengan pemerintah. Apa yang kita lakukan ini bukanlah suatu hal kita untuk pamrih, tetap kita harus menggalang dengan para pemerintahan itu. Apalagi program Bapak Presiden sekarang kan lebih mengutamakan ketahanan pangan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam skop kecil, ya kita mencoba membantu pemerintahan untuk kita berlaku adil kepada rakyat-rakyat kecil ini semuanya. Nah, yang kalau mau dibilang nggak mungkin lah akan tersentuh dengan sampai ke ujung. Nah, Pak Presiden itu nggak mungkin menyentuh itu sampai ke ujung. Nah, kita ini adalah bagian dari rakyat, dan apapun juga Pak Presiden Prabowo itu presiden kita, ya kita bantu. Saya mendukung, beliau sangat mendukung, makanya kita lakukan ini. Istilahnya jembatannya beliau lah. Kita kaki tangannya lah untuk menyampaikan ke wong cilik itu. Jadi kalau dibilang kita membantu untuk sekecil apapun membawa keadilan itu, membawa kesejahteraan itu, terutama buat wong cilik, orang-orang yang nggak mampu. Jadi itu bisa jadi solusi ya? Bisa, sangat bisa. Untuk mengangkat derajat ekonomi dari masyarakat kecil ya, sangat bisa adanya itu ya. Sangat bisa, karena kan kita kan ekonomi kita kan lebih berpatokan sama ekonomi konsumtif ya. Jadi, tapi kan banyak juga nih yang belum terliterasi tentang wakaf ini Pak Awa. Jadi masih menganggap wakaf itu ya sebatas bangun masjid, kemudian kuburan gitu kan, dan sekolah. Nah, ini belum sampai ke wakaf produktif, misalnya sawah produktif atau yang bisa dikembangkan. Nah, ini seperti apa tantangan yang dihadapi Indonesia untuk bagaimana mensosialisasikan wakaf ini biar masyarakat itu terliterasi? Memang wakaf produktif itu, kalau mau dibilang, kalau orang berbicara wakaf produktif lebih bagus bangun masjid atau bangun apa, rata-rata mereka bangun masjid ya. Tapi sebetulnya wakaf produktif itu istilahnya ya pahala ya sama lah, kita dapat pahala ya. Cuman wakaf produktif itu kan istilahnya berkepanjangan untuk kehidupan orang banyak gitu istilahnya. Jadi untuk mensosialisasinya ya kita dari tim Rindang akan terus melakukan ini, dan saya akan terus berbicara, menyambung ke pemerintahan semuanya. Saya akan menyampaikan. Alhamdulillah ini sudah saya sampaikan ke beberapa pejabat-pejabat lah istilahnya, dan mereka juga mendukung. Dan mungkin ya saya belum sampaikan sih sebetulnya sama tim Rindang, tapi mungkin di bulan ini September ya. Mungkin di bulan Oktober itu nanti akan ada upaya-upaya untuk terus memajukan wakaf produktif dari pemerintahan. Iya. Jadi nanti akan memanfaatkan
jaringan-jaringan Pak Ya, Awa ya. saya akan memanfaatkan saya punya network, Networking. manfaatkan saya punya hubungan relasi gitu. Dan kembali kita ngomong, ayo kalau mau jadi pengusaha dunia akhirat, ayo mau jadi pejabat dunia akhirat, ayo gitu. Iya, iya. Nah, ini kan Pak Awa juga dikenal sebagai pengusaha dunia akhirat nih ya. Kalau kita cek di jejak digitalnya gitu ya, ditulis Pak Aswar Wahab yang muncul itu ya pengusaha dunia akhirat gitu kan. Jadi bisa menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan sosial gitu kan. Saya nggak minta loh disebut PD. Orang lain yang nyebut. Saya nggak minta loh, tapi mereka menyebut itu. Ya saya gitu. bersyukur aja, alhamdulillah aja. Berarti ada teman-teman yang memperhatikan saya gitu kan. Makanya dibikinlah itu PDA istilahnya, PDA pengusaha dunia akhirat. Tapi sih PDA ada juga bisa PDA pejabat dunia akhirat. Kita mau aja PDA aja pejabat tuh, untuk melakukan hal yang sama. Jadi pejabat di dunia jadi pejabat juga di akhirat. Gitu. Atau ya pejabat juga harusnya begitu ya. Itu orientasinya dunia akhirat. Teman-teman ini mengatakan itu karena dia melihat kegiatan-kegiatan kita juga ya. Walaupun sebetulnya nggak terekspos, tapi dari mulut ke mulut itu. Secara media itu nggak ada. Tapi dari mulut ke mulut sampai siapa ini. Nah, situlah mereka mengatakan bahwa saya dijulukin PDA karena setiap saya berbicara kepada mereka, saya bisnis. Saya bisnis tidak munafik, saya mencari profit, saya bilang. Ya. Tapi ada utamanya saya itu adalah mencari ridho Allah juga. Ridho Allah itu yang penting. Ya. Karena saya terus membaca bagaimana Rasul melakukan negosiasi, berbisnis, nah itulah kita lakukan semuanya. Jadi alhamdulillah senang. Ya, dia bilang ini disebut PDA ya. Terima kasih, amin. Semoga juga betul-betul di akhirat kita jadi mendapatkan tempat yang terbaik. Iya, nggak bisa dipungkiri mungkin dari Pak Awa dulu perjalanan hidupnya kan pengusaha ya, maksudnya belum masuk ke dunia sosial. Nah ini ada nggak pengalaman yang membuat Pak Awa itu, wah saya harus giat dalam bidang sosial nih, memberikan bantuan. Kalau dunia sosial itu bukan driving dari saya sendiri, tapi teman-teman yang mendrive saya ke sana. Oh, teman-teman. Karena saya lebih suka di belakang lah. Belakang layar. Kita nggak perlu terlalu banyak butuh pengakuan lah. Yang penting pengakuan itu dari Allah aja saya bilang gitu. Cuman karena teman-teman ini mendrive saya ke sana, jadi mau nggak mau ke bawah. Tapi unsur positifnya kan lebih banyak daripada. Iya. Maka itulah terjadi. Kalau mau dibilang, kalau saya pribadi nggak perlu amat. Tapi karena teman mungkin yang greget semuanya, dia bilang, muncullah gitu. Iya, jadi bukan baru-baru ini aja ya, emang dari lama tapi di belakang layar. Ya, itu. Iya. Karena di belakang layar lah kita. Di belakang layar. Nggak pernah. Lebih banyak di belakang layar. Nggak ada saya video-video saya kalau ngeliat tuh lagi bersedekah, berbagi itu disorot nggak akan. Iya, yang memvideokan teman-teman gitu kan. Itu aja. Bahkan kalau yang memvideokan orang kantor pernah saya saya marahin itu. Iya. Dia sebarkan ke orang, saya marahin. Iya. Tapi mungkin positifnya nanti ketika dipublikasi itu kan nanti memberikan inspirasi kepada orang lain untuk berbuat hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Pak Awa gitu. Tapi alhamdulillah apa yang saya lakukan bukanlah pencitraan. Itu. Ya. Bukanlah pencitraan, bukan mencari ini. Bukan mencari mau ngetop. Image. Biasa aja. Image positif. Iya. Oke Pak Wani, generasi muda nih terutama. Ini bagaimana memahamkan mereka-mereka ini yang muda-muda untuk wakaf produktif itu loh. Memahamkan mereka-mereka yang muda. Untuk generasi muda memang kita harus masih memberi pemahaman tentang apa itu wakaf produktif. Ya. Kalau orang bilang sekarang, saya mau tanya, ada orang mau jadi petani, masih minim lah itu ya.
Kalau orang mau melakukan hal-hal seperti itu, karena mereka istilahnya lebih senang berinvestasi di hal-hal yang ya mungkin kalau orang bilang kalau udah pensiun udah menjadi petani gitu kan. Tapi kalau anak-anak muda ini ya itu harus di brainstorming mereka. Ya. Nggak bisa semena-mena kita ajak begitu aja. Karena waktu produktif ini kalau secara bisnis mereka nggak tertarik. Profitable-nya di mana gitu. Ya kan? Sedangkan ini kan sebenarnya profitable-nya itu kan bukan profit dalam uang itu kan. Ini profit dalam kita bersedekah mendapatkan pahala itu. Iya. Nah, cuman untuk anak-anak muda sekarang itu kita harus kasih wawasan lebih luas gitu kan. Kalau untuk orang-orang yang udah uzur mungkin udah ada yang bilang udah selesai itu. Tapi anak-anak muda ini kan masih banyak berbagai macam inilah kemauan gitu. Jadi kalau untuk wakaf produktif itu harus kita terus kampanyekan. Dan kita nggak boleh stop. Ya? Nggak boleh stop. Oke Pak Awa, seandainya ada kesempatan untuk mewujudkan visi besar Pak Awa tadi dalam politik tentunya, kira-kira bersedia nggak Pak Awa? Jujur saya bicara, saya paling nggak suka politik. Tapi dengan kejadian ini kayaknya saya terpanggil. Mau benar sekarang. Mau benar. Sip. Mau benar. Ya. Saya bahkan kau bilang dengan keadaan ini istilahnya betul-betul ingin mengubah Indonesia. Mengubah karena istilahnya saya betul-betul terpanggil aja. Terpanggil jiwanya, melihat situasi. Apakah nanti sebagai apa kita nggak lihat. Bahkan kalau mau dibilang ini saya sampaikan aja, ya terlepas dari mungkin orang anggap sesuatu yang hanya angan-angan belaka dalam Mission Impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya bahkan sempat bilang, kalau memang saya mau jadi masuk politis, kalau mau jadi top leader saya bilang, itu aja. Mantap. Top leader. Karena situlah, kenapa saya mau lakukan itu? Sekarang jadi pemimpin tuh kesempatan untuk mendapatkan namanya pahala amal jariah itu banyak situ. Iya. Kalau kita benar. Kalau kita nggak benar ya terbalik. Itu yang saya cari. Saya bukan saya mengatakan urusan dunia selesai, bukan. Tapi ngelihat keadaan kayak seperti ini, saya mau sekali terpanggil dan kalau bisa ya kita coba-cobalah nanti bersaing, bertarung. Iya. Jadi mungkin kutipan dari Pak Menteri Agama bahwa orang bermimpi sah-sah aja ya. Nggak ada yang salah orang bermimpi. Orang kan Pak Menteri Agama bilang bercita-cita itu halal. Halal bercita-cita tinggi. Kita bercita-cita. Oke. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan, tinggal bagaimana kuasa Allah aja yang benar. Iya, betul. Tapi kalau itu sekarang mau saya. Siap. Betul-betul terpanggil. Oke. Jadi mungkin udah waktunya kita harus ikut berkontribusi di situ. Lebih besar. Oke. Pak Wak, ini terakhir mengenai kembali lagi ke keadilan sosial nih. Ya. Apa yang ingin disampaikan kepada terutama masyarakat Indonesia lah, agar sila kelima Pancasila ini mewujudkan keadilan sosial ini benar-benar bisa terwujud di Indonesia. Dan kesejahteraan ya wong cilik ini bisa terwujud. Ya, terutama pada penguasa pemangku jabatan ya harus betul-betul jujur dalam ini. Karena semua pun siapapun dari yang paling bawah paling atas kita harus mendapatkan keadilan itu yang setara. Mau dari aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi, itu harus merata semuanya. Kenapa ketimpangan sekarang? Kita lihat kesenjangannya cukup jauh. Yaitu kalau kita lihat dari take home pay seorang pejabat sama UMR aja jauh. Itu bahkan dengan para anggota dewan itu kalau nggak salah itu disebut berapa? 30-34 kali lipat daripada UMR.
Nah di Eropa sana, di tempat sana, memang kita nggak bisa orang bilang nggak bisa menyamakan, tapi ini cuma sebagai apa untuk kita melihat keadaan sana ya. Itu nggak jauh jarak. Apa yang dapat fasilitas mereka semua sana? Saya kan lama di luar. Saya cuma dapat kayak apa kartu gratis untuk naik kereta, naik bus, itu fasilitas mereka itu. Oh sini kan fasilitasnya wah, serba apa wah gitu. Nah, itu kan bentuk ketidakadilan. Padahal seharusnya sama, dari aspek hukum pun sama gitu kan. Ya istilahnya ketika korupsi apa semuanya sekarang ini kan, ada yang berhasil dijalankan dengan baik, tapi ada juga masih bertarung dengan politisnya gitu kan. Jadi ya apapun juga kita harus dukung Bapak Presiden. Saya ini kalau Presiden Prabowo ini saya sejak tahun berapa ya 2014 ya sebetulnya saya sudah sangat mendukung dan saya memang mengharapkan beliau itu bisa melakukan manuver-manuver yang kita harapkan. Walaupun sudah kelihatan ada beberapa, tapi saya lihat, mohon maaf Pak Prabowo, belum optimal. Jadi saya ngomong begini karena apa? Pendukung berat beliau lah. Jangan sampai beliau itu sampai salah kaprah gitu ya. Karena saya mengharapkan di ujungnya nanti ketika beliau pensiun, jadi nama harum beliau itu ada. Jadi sekali lagi Pak Presiden sudah ada kelihatan yang dilakukan, tapi belum optimal. Saya mau mengkritik beliau ini karena saya sayang sama beliau. Gitu. Semoga kita dengan ada kejadian kemarin di belakang beberapa hari ini menjadikan Bapak itu Presiden lebih dewasa ya dalam menyikapi, dan di sini dibutuh namanya strong leadership. Dan satu lagi nggak apa-apa saya sampaikan sini bahwa para penasihat beliau itu juga harusnya lebih betul-betul memanfaatkan itu, jangan memanfaatkan untuk personal lah, untuk negara gitu kan. Karena saya tahu Pak Prabowo itu orang yang hatinya merah putih gitu. Saya paham ya, walaupun sekarang kalau ketemu beliau itu udah nggak segampang dulu waktu itu sempat bertemu lah, tapi sekarang udah ya karena kesibukan beliau gitu. Tapi saya sampaikan semoga Pak Prabowo selalu sehat dan bisa membawa Indonesia lebih baik. Dan 2045 Indonesia apa itu? Emas. Ya. Bisa terwujud. Ya, bisa terwujud. Bagus-bagus, nggak sampai 2045 lah. Itu. Kan itu kan target 2045. Yeah. Kalau kita bisa lakukan 5-10 tahun kemudian, ya bagus itu. Tapi kembali lagi, untuk para pemangku jabatan, ya saran saya mungkin dalam seminggu sekali lah, terutama yang beragama Islam, ya Nasrani juga istilahnya, ketemu lah para ulama untuk mendapat nasihat-nasihat spiritual supaya tidak banyak yang melakukan hal-hal takabur. Ini kalau saya lihat banyak takaburnya. Ini lidah-lidah diplesetin semua sama Allah ini. Ini karena saking serakahnya, tamaknya mereka ini. Iya. Saya berani ngomong kayak gitu, memang fakta nyata. Gitu. Iya. Berarti ada rencana untuk ketemu dengan Pak Presiden ya? Mau banget. Mau banget. Untuk menyampaikan tadi idealisme tadi Pak Awa ya. Saya ada. Karena mengenai wakaproduktif dan lain sebagainya. Ya, karena saya ada yang harus saya sampaikan langsung pengen saya sampaikan ke beliau langsung tanpa harus melewati orang. Gitu. Karena takut nanti sampai melewat orang
diedit-edit. Ya iya. Itu bahaya kalau itu bahaya. sepotong-sepotong. Saya sampaikan ini dari hati nurani saya sendiri. Dan insya Allah bukan pengkhianatan untuk perbaikan dan untuk diri beliau. Oke. Baik, terima kasih Pak Wak sudah hadir di studio Asmen. Tol, ceritain aja. Ya, nanti sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan undangannya. Ya, siap. Semoga Asmen terus maju, berjaya. Alhamdulillah. Amin. Di Indonesia. Iya. Bukan begitu? Siap. Terima kasih. Mantap.